Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Artinya, kelompok belajar yang disusun haruslah beragam dan tidak pandang bulu. Dalam kaitannya dengan keberagaman kelompok pada model pembelajaran kooperatif, hal yang dapat dilakukan untuk memastikannya adalah melakukan sistem pengacakan dalam menentukan kelompok. Intinya, jangan biarkan siswa membentuk kelompok sendiri agar konsepsi heterogen dapat menyerap dengan baik. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kooperatif. Yang pertama, pembelajaran secara tim. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Semua anggota tim harus saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, didasarkan pada manajemen kooperatif. Pembelajaran kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses pembelajaran berjalan secara efektif. Misalnya, tujuan apa yang akan dicapai, bagaimana cara mencapainya, apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemauan untuk bekerja sama. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap anggota kelompok bukan saja harus diatur tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi juga ditanamkan perlunya saling membantu. Dan yang terakhir, keterampilan bekerja sama. Kemauan untuk bekerja sama itu kemudian dipraktikkan melalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam keterampilan bekerja sama. Siswa perlu didorong untuk mau dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain. Prinsip pembelajaran kooperatif memiliki 5 prinsip pembelajaran. Yang pertama, prinsip ketergantungan positif, yaitu dalam pembelajaran kooperatif, keberhasilan dalam menyelesaikan tugas tergantung pada usaha yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Keberhasilan kerja kelompok ditentukan oleh kinerja masing-masing anggota kelompok. Oleh karena itu, semua anggota dalam kelompok akan merasakan saling ketergantungan. Yang kedua, yaitu tanggung jawab perseorangan, yaitu keberhasilan kelompok sangat bergantung dalam masing-masing anggota kelompoknya. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok mempunyai tugas dan tanggung jawab yang harus dikerjakan dalam kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu interaksi tatap muka, yaitu memberikan kesempatan yang luas kepada setiap kelompok untuk bertatap muka, melakukan interaksi dan diskusi untuk saling memberi dan menerima informasi dari anggota kelompok lain. Yang keempat yaitu partisipan dan komunikasi, yaitu melatih siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Prosedur pembelajaran kooperatif. Prosedur atau langkah-langkah pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan materi. Tahap ini merupakan tahapan penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahapan ini adalah pemahaman siswa terhadap pokok materi pelajaran. Yang kedua, belajar kelompok. Tahapan ini dilakukan setelah guru memberikan penjelasan materi. Siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui tes atau kuis yang dilakukan secara individu atau kelompok. Tes individu akan memberikan penilaian kemampuan individu, sedangkan kelompok akan memberikan penilaian pada
kemampuan kelompoknya seperti yang dijelaskan oleh Sanjaya pada tahun 2006. Hasil akhir setiap siswa adalah penggabungan keduanya dan dibagi dua. Nilai setiap kelompok memiliki nilai sama dalam kelompoknya. Hal ini disebabkan oleh kelompok adalah nilai bersama dalam kelompoknya yang merupakan hasil kerjasama setiap anggota kelompoknya. Kemudian yang terakhir, pengakuan tim merupakan penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi yang dianggap paling dominan. Kemudian diberi penghargaan atau hadiah dengan harapan dapat memotivasi tim untuk terus berprestasi lebih baik lagi. Belajar kooperatif mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan belajar kooperatif menurut Hill and Hill tahun 1993 yang pertama yaitu meningkatkan prestasi siswa, yang kedua memperdalam pemahaman siswa, yang ketiga menyenangkan siswa, yang keempat mengembangkan sikap kepemimpinan, yang kelima mengembangkan sikap positif siswa, keenam mengembangkan sikap menghargai diri sendiri, ketujuh membuat belajar secara inklusif, kedelapan mengembangkan rasa saling memiliki, dan yang kesembilan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Selain mempunyai kelebihan, belajar kooperatif juga mempunyai beberapa kelemahan. Menurut Des tahun 1991, beberapa kelemahan belajar kooperatif yang pertama yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi kooperatif. Yang ketiga, membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan atau menggunakan strategi belajar kooperatif. Dan yang keempat, menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Solusi untuk mengatasi kelemahan pembelajaran kooperatif adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan waktu melalui perencanaan yang matang dan fokus pada keterampilan proses, memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru, menciptakan budaya kelas yang positif dan inklusif, serta memilih model pembelajaran kooperatif yang sesuai. Selain itu, penting juga untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan evaluasi yang bervariasi. Dengan demikian, pembelajaran kooperatif dapat menjadi strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Seorang guru dapat menerangkan tujuan pembelajaran sebelum kelas dimulai. Kemudian, dilanjutkan dengan penyampaian pembelajaran. Setelah itu, guru dapat membagi kelas dalam beberapa kelompok. Misalnya, 4 kelompok berisikan 4 orang. Setelah menjelaskan hal tersebut, guru mulai membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini berguna untuk mengetahui apa saja yang belum dipahami oleh siswa. Selanjutnya, guru dapat mulai membagi kelas tersebut dalam beberapa kelompok. Pembentukan kelompok tidak boleh memandang pintar atau tidaknya siswa, tapi harus dibagi secara adil sebab pembelajaran kooperatif memerlukan kerjasama yang kuat. Pada pembagian materi,
guru membagikan materi secara sama, yakni terkait apa yang akan dipelajari secara bersama-sama. Pada kasus ini, materi yang dibagikan berupa unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek serta sebuah cerita pendek. Selanjutnya adalah diskusi. Setiap kelompok yang telah dibagi harus saling berdiskusi. Dalam hal ini, guru dapat memantau kelas dan memandu siswa apabila ada yang merasa dibingungkan dengan materi. Apabila ada yang bertengkar, guru dapat melerainya agar kondisi kelas tetap kondusif. Setelah sesi diskusi selesai, guru dapat memulai presentasi oleh kelompok. Presentasi kelompok ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan. Selain itu, adanya presentasi dapat melatih siswa untuk mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis saat berdiskusi. Menceritakan mengenai pengalaman cerita bahwa ada seorang anak yang tinggal ibunya dan selalu bertanya kepada ayahnya kapan ibunya akan pulang. Kemudian yang kedua, ibu seperti juga ayah seringkali pergi. Ternyata juga pada cerita pendek pasti merupakan bagian dari atraksi atau pengenalan karena masih menceritakan tentang tokoh ibu dan juga ayah yang seringkali berpergian meninggalkan anaknya. Menganalisis dan mengenai sudut pandang orang utama dalam cerpen ini yang digunakan yaitu kebanyakan kata aku, yaitu sebagai sudut pandang orang utama. Analisis cerpen Kembang Mayang karya Kiki Said, yaitu kelompok kami menjelaskan analisis alur. Jadi cerpen ini menggunakan alur maju dengan tambahan alur mundur. Contoh dari kalimatnya yaitu Eka menjelaskan kesayuan dengan kembang mayang itu dan menghidupi tujuh adiknya dan menyekolahkan mereka terlintas bayangan ibunya. Jadi dari kalimat berikut ini terlintas bayangan ibunya itu menjelaskan tentang alur mundur. Akhir sesi presentasi, guru dapat memberikan evaluasi pembelajaran mengenai materi. Evaluasi diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dan mengarahkan pemahaman yang kurang. Pembelajaran kooperatif
atau cooperative learning merupakan metode pembelajaran bersama di mana siswa terlibat dalam diskusi, memahami, dan menyelesaikan tugas yang diberikan dalam kelompok kecil. Menurut saya, hal tersebut membuat mereka menjadi pemikir kritis serta analitis pada saat mereka menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi semua kriteria potensial sebelum membuat keputusan. Siswa juga mengembangkan keterampilan memecahkan masalah atau problem solving pada saat mereka mengatasi tantangan secara kolektif dan dengan beragam perspektif untuk menemukan solusi yang selektif dan efektif. Ketika siswa belajar atau bekerja sama dalam kelompok kecil, hal tersebut membantu mereka mengembangkan keterampilan interpersonal, sosial, dan kerjasama dalam tim. Mereka belajar atau bekerja sama secara efektif dalam tim dengan berkolaborasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah secara kolektif. Hal tersebut meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal mereka pada saat mereka mengekspresikan ide, gagasan, mendengarkan secara aktif, dan berkontribusi dalam suasana kelompok. Akan tetapi, tidak semua kelompok pembelajaran kooperatif akan berjalan dengan seimbang dan sempurna. Satu atau dua anggota kelompok mungkin sangat bergantung pada anggota kelompok yang lain. Hal tersebut lebih umum terjadi ketika tanggung jawab atas individu tidak ditekankan, sehingga menghambat pemikiran dan usaha mandiri. Kemudian, kurangnya pedoman dan harapan kerja yang jelas menyebabkan distribusi kerja yang tidak merata. Hal tersebut juga menyebabkan ketegangan dalam kelompok. Anggota yang melakukan pekerjaan tambahan merasa bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak adil bagi anggota kelompok. Untuk itu, setiap peserta anggota kelompok harus menyadari peran masing-masing guna mencapai tujuan utama dalam tim. Jika peran mereka jelas dan tegas, mereka akan lebih fokus dan memperhatikan tugasnya sehingga dapat mencapai target yang ditentukan. Hal tersebut juga membantu guru untuk mendistribusikan tanggung jawab, memastikan partisipasi yang adil, dan memfasilitasi proses kolaboratif yang terorganisir dengan baik. Selain itu juga efektivitas keseluruhan pengalaman belajar kelompok akan menjadi semakin meningkat. Menurut saya, pembelajaran kooperatif sangat efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Pembelajaran kooperatif juga sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa di berbagai tingkatan pendidikan, misalnya SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Dengan penerapan yang tepat, metode ini dapat meningkatkan hasil belajar serta keterampilan sosial siswa secara signifikan. Meskipun pembelajaran kooperatif memiliki banyak kelebihan dan manfaat, tantangan dan kekurangan ini perlu dikelola dengan baik agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Dengan pelatihan yang tepat bagi guru dan dukungan bagi siswa, banyak dari tantangan ini dapat diatasi sehingga pembelajaran kooperatif dapat memberikan hasil yang optimal. Komentar saya mengenai pembelajaran kooperatif yakni metode ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga belajar melalui interaksi dan kerjasama dengan teman-temannya. Salah satu keunggulan dari pembelajaran kooperatif adalah kemampuannya untuk mendorong keterlibatan semua peserta didik. Dalam kelompok kecil, setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan pemahamannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep secara keseluruhan, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab bersama. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat dan lebih terampil dalam mendengarkan perspektif orang lain. Selain itu, pembelajaran kooperatif memberikan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Di dunia kerja, kolaborasi dan kemampuan bekerja dalam tim adalah keterampilan yang sangat penting.
Dengan metode ini, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama, membagi tugas, dan menghadapi perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif. Namun, penerapan pembelajaran kooperatif juga memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang baik. Seorang pendidik perlu memastikan bahwa semua anggota kelompok berkontribusi secara aktif dan tidak ada yang merasa terbebani atau terpinggirkan. Selain itu, pembelajaran kooperatif membutuhkan waktu yang cukup untuk diskusi dan refleksi, sehingga penyesuaian jadwal dan kurikulum mungkin diperlukan. Jadi, penerapan pembelajaran kooperatif ini memiliki banyak sekali hal positif yang mungkin saya dapatkan. Jadi, yang pertama yaitu kita dapat bersosial dengan teman-teman sebaya atau teman-teman kelompok. Jadi, dalam interaksi itu kita tidak terpaku pada diri kita sendiri, tapi juga berpaku pada keseluruhan anak yang ada pada kelompok. Dan nantinya dalam hal berdiskusi itu akan digunakan dalam jangka yang panjang, entah di masyarakat ataupun di pendidikan selanjutnya. Yang kedua yaitu dalam penerapan pembelajaran kooperatif ini memiliki hal negatif juga. Jadi pada pembelajaran kooperatif yang dibentuk pada kelompok, jadi mungkin terdapat ada beberapa anak atau siswa yang mereka akan bekerja, tapi salah satunya mungkin akan terlihat pasif atau tidak bisa. Jadi untuk seorang guru harus bisa menjadikan pembelajaran kooperatif ini menjadi wadah untuk kebersamaan, tidak hanya berpaku pada satu anak ataupun anak yang pintar. Jadi semua bisa mengerjakan tugas yang telah diberikan. Menurut saya, pembelajaran kooperatif sangat bermanfaat untuk diterapkan di dalam kelas. Pembelajaran tersebut menekankan pentingnya arti kerjasama serta suportivitas antar anggota. Pembelajaran kooperatif juga dapat diterapkan oleh siapapun, seperti mahasiswa. Selain itu, pembelajaran ini sangat dekat dengan kehidupan saat ini, misalnya kerja kelompok, diskusi kelompok, dan lainnya. Seorang guru dapat menerapkan dengan cara-cara kreatif agar siswa tidak merasa pembelajaran ini berat bagi mereka, seperti membuat permainan untuk menunjukkan kekompakan kelompok. Perkenalkan, nama saya Aura Virginia Fendrika Satriama. Sebagai mahasiswa, penerapan pembelajaran kooperatif di kelas benar-benar memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan sangat bermanfaat. Dalam kelompok, kami diajak untuk bekerja sama dan menyelesaikan tugas-tugas yang menantang, berdiskusi, dan saling berbagi pemahaman tentang materi. Metode ini tidak hanya membantu saya memahami materi kuliah dengan lebih baik, tetapi juga melatih saya untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap sudut pandang yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Zatna Liandina. Saya juga merasa pembelajaran kooperatif membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Saya jadi lebih termotivasi untuk belajar karena tahu bahwa saya memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk diskusi diri sendiri, tapi juga untuk kelompok. Diskusi yang terjadi selama pembelajaran seringkali membuka wawasan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan.